Ajar. Oke, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sore yang menggembirakan buat saya karena ada satu sahabat lama sekali malah. Berapa puluh tahun ya? Beberapa tahun. Buka usaha baru. Usaha kecil, tapi saya insya Allah ini akan berhasil. Amin, karena amin. banyak nilai-nilai kekeluargaan, pertemanan, kesetiakawanan yang saya yakin ditawarkan oleh beliau. Denguki. Semua orang Makassar kenal Denguki. Allahu Akbar. Nah, kenapa tiba-tiba saya bilang, saya bikin konten di sini nih, karena saya rasa hal-hal yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita itu wajib kita support. Begitu deh. Kita tes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. tidak perlu saya jelaskan toh siapa beliau. Nah, Denguki apa kita bikin di sini Denguki? Usaha baru tak ini? Ya, alhamdulillah sebenarnya mungkin bilang baru, tidak juga, sebenarnya sudah lama. Iya, karena cuma ya dulu kan masih apa adanya ya, bukan ada apanya, apa adanya. Ada yang datang, ya alhamdulillah tidak ada. Ya sudahlah seperti itu. Lagian saya berpikir kemarin ini kan rumah sendiri, tidak butuh sewa kontrak, tidak butuh karyawan. Jadi ya saya santai-santai. Tapi tiba-tiba saya ditawari, Deng, bagaimana kalau saya kasihkan konsep seperti ini? Ada funding tak? Ada yang menawarkan kerjasama. Iya, ada seperti itu ya. Karena sekarang zamannya kolaborasi. Iya, iya. Jadi alhamdulillah cerita klop. Ya jadinya oke, kita mulai. Bismillah. Termasuk hitung-hitungan bisnis pastinya. Iya seperti itu. Karena usaha-usaha kecil seperti ini juga harus punya hitungan bisnis. Iya. Karena kan kita mau makan ini. Karena tidak ada yang besar kalau tidak ada yang kecil. Kita mulai dari kecil dulu. Iya. Insya Allah. Semua warkop yang besar dimulai dari kecil. Nah, ini Denguki, karena kan Denguki ini Panglima LAJ, Laskar Ayam Jantan. Yeah. Salah satu grup supporter PSM Makassar yang sangat berpengaruh dan luar biasa. Saya juga termasuk orang yang suka sekali dengan kegiatan-kegiatannya LAJ selain kegiatan kemanusiaan dan lain-lain. Nah, Denguki bikin ini, apa yang kita sasar sebenarnya ini Denguki dengan adanya warkop Denguki ini? Selain teman-teman tadi LAJ. Iya. Siapa yang kita mau datangkan? Jadi begini, mohon maaf sebelumnya mungkin saya tidak ada niat riak ya. Karena pandemi kemarin sehingga tidak ada liga. Ya. Mungkin Tuhan kasih jalan. Saya bilang itulah nikmat yang turun bersamaan dengan musibah. Nikmat yang turun bersama dengan musibah. Ya, kita highlight. Iya. Jadi salah kalau bilang dibalik musibah dan nikmat. Kalau saya itu salah. Setiap musibah itu Tuhan pasti turunkan nikmat. Tinggal kita bagaimana melihatnya. Iya, tinggal kita peka. Iya. Dan kita tangkap. Jadi pada saat tidak ada kompetisi, otomatis tidak ada kegiatan di tempat ini. Jadi saya berpikir ke situ, alhamdulillah kita buka pengajian di sini. Iya, itu dulu pengajian nih. Kita buka pengajian. Lihat. Iya, alhamdulillah banyak teman-teman itu baru maupun dari luar supporter kita terima di sini. Berapa orang yang belajar mengaji di sini? Alhamdulillah dari pekan pertama kita mulai itu dari 4 orang sampai sekarang sudah hampir 50-an. Alhamdulillah. Iya. Masih bisa terima? Masih seterusnya. Itu tiap hari apa ada pelajaran? Kalau ngajinya itu setiap hari Senin, Selasa, Kamis itu Ba'dadur. Kalau malamnya Rabu malam sama Kamis malam, jadi malam Kamis, malam Jumat. Malam Kamis. Pada Isa. Jadi bisa belajar mengaji di sini. Iya, jadi belajar mengaji dan belajar bukan belajar lagi, memperlancar bacaan. Karena Al-Qur'an ini kalau kita tidak seperti dengan membaca buku biasa kan. Kalau kita baca buku biasa satu kali, cerpen atau cerita-cerita apa satu kali, udah sudah ditahu. Sementara Al-Quran kan tidak seperti itu. Semakin sering kita baca, semakin pahalanya semakin besar. Jangankan kita yang membaca, mendengar pun orang mengaji. Kalau kita diam dan merasapi bacaan itu, kita dapat pahala. Apatah lagi kalau kita yang membacanya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi masih terbuka, siapapun silakan datang ke tempatnya Denguki. Alamat Jalan Beruang nomor 65. Nah, itu bisa Ki belajar mengaji, perdalam Ki bacaan. Iya, mengaji belajar dan memperlancar bacaan. Nah, kembali lagi ke warkop. Saya lihat ini kan orang juga tahu di sini tempatnya merchandise PSM. Yang ada yang memang official, ada yang kita bikin sendiri. Bagaimana kelanjutannya dengan tidak ada kompetisi? Dengan tidak adanya kompetisi, kita berharap kemarin masih ada 1-2 ya sebagai penyambung hidup. Ternyata memang larinya
jatuh gitu, minus sampai tidak ada sama sekali, jadi saya berpikir kalau cuma mengharap dari sini, saya ada keluarga yang saya harus nafkahi, ada kegiatan-kegiatan yang seharusnya ini banyak pasukan-pasukan saya, teman-teman saya yang saya masih bisa bantu. Ya, saya berpikir mending saya cobalah. Alhamdulillah saya ditawari dengan seperti itu. Saya rasa kedepannya ini insya Allah dengan keyakinan mudah-mudahan saya bisa. Apa Jideng kalau kita mau sebut nama di sini semuanya terbuka? Iya, siap. Iya. Seperti yang tadi Ngki bilang, bukan ria gitu, tapi kita menghargai pertemanan. Iya. Nah, ada Ngki, kalau masalah harga, saya pikir dimanapun itu warkop biasanya segitu-gitu harganya. Iya. Apa privilege atau apa yang kita tawarkan ke orang untuk datang ke sini ngopi? Jadi sebenarnya saya buka ngopi ini, saya terinspirasi dari Ustaz Dery Sulaiman. Ngopi itu kepanjangannya ngobrol perkara iman, ngobrol perkara ibadah, ngobrol perkara inovasi-inovasi. Ya, jadi kenapa tidak saya jadikan tempat ini untuk seperti itu? Ya, hitung-hitung ada bisnis juga. Selain itu kalau namanya kita usaha pasti mau untung ya, pasti mau laku, pasti mau apa. Tapi saya juga ya seimbangkan lah ya, dunia akhiratnya. Jadi untung kita dapat, silaturahminya kita dapat, agamanya pun mohon maaf kita dapat juga. Karena ya kita belajar mengaji, datang teman-teman seperti ini kita cerita-cerita, sharing-sharing. Lagi saya ini belajar kalau terjun ke dunia bisnis begini kan baru kali ini. Kalau dulu pun memang saya jual merchandise, jual apa, tapi itu yang orang bilang manajemennya kurang bagus. Saya tidak ada manajemen ke situ karena memang mungkin basicnya supporter ya, tidak ada. Siapa yang bantu di sisi manajemen ini? Dari sisi manajemen saya dibantu sama Om Chandra Mindset ya. Ya, dan kita tahu kapasitas beliau di bidang bisnis. Iya, industri bisnis. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kolaborasi yang tepat ya. Satu yang sudah punya nama di bidang itu, saya juga mohon maaf mungkin di kalangan masyarakat saya juga alhamdulillah mungkin masih ada yang kenal. Ada yang kurang sini deh Ngki. Saya rasa tunjuk-tunjuk. Oh, tunjuk-tunjuk. Iya, makanan tuh. Oh, oke, insya Allah. Memang kedepannya ini kita ada kolaborasi, ada berapa teman-teman. Jadi nanti kedepannya ini insya Allah akan ada sushi, akan ada sate taichan. Nah, sekarang sudah ada roti bakar Bandung. Jadi yang di depan yang depan. Jadi ini tidak tertutup. Kalau mungkin nanti ada teman-teman atau saudara-saudara saya mungkin menawarkan, "Deng, saya mau bisa tidak minta tolong, saya mau numpang di tempat saya mau jual ini." Oke, selama itu tidak menjadi kompetitor yang sudah ada. Oke, kenapa tidak? Ya. Kalau saya tidak bisa berbuat baik, paling tidak saya bisa terlibat dalam suatu kebaikan. Saya tidak bisa bantu dengan uang, dengan modal, dengan apa, tapi saya punya tempat. Oke, kita sama-sama di sini. Seperti itu. Jadi akan ada di sini konten-konten kuliner yang lain di sini. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan barakah ini tempatnya. Amin insyaallah. Kita pindah lagi topik tentang suatu hal yang bikin kita bangga dan kita moto mati gitu. Apalagi kalau bukan PSM Makassar. PSM. Ini kan lagi pandemi. Musim 2020 resmi dihentikan. Ini masih polemik ternyata di Ngki. Saya sempat komen di salah satu akun anonim. Saya bilang kayak gini, bagus nih itu 2020 kita berhenti. Karena sudah tidak relevan lagi. Ayo kita desak PSSI bersama-sama untuk segera mengumumkan musim 2021. Seperti harapan klub juga PSSI. Menurut tak bagaimana? Saya juga berpikir seperti ini. Harusnya memang saya kan dari awal kemarin yang sudah minta itu. 2020 masih 2020 saya sudah bilang kalau bisa stop. Karena itu ternyata bikin energi banyak sekali ke sana. Jadi kalau 2020 kemarin kita stop, pemerintah atau PSSI mengumumkan kita akan langsung ke 2021 bulan berapa berarti semua tim bisa mempersiapkan diri sehingga kita bisa melihat kompetisi yang betul-betul berkualitas. Pemain-pemain asing yang main betul-betul berkualitas. Seperti kita tahu kan kalau pemain asing yang baru main di Indonesia itu pengurusan ininya ribet sekali kan. Jadi kalau ada waktu ini kan polemik lagi, ada yang mau bulan 3, ada yang mau bulan 4, ada yang habis Lebaran, ada Agustus ikut kalender Eropa. Kalau saya pribadi ya, mungkin ada baiknya kita ikut kalender Eropa.
supaya tidak ada lagi agenda-agenda lain. Sementara jalan bergulir liga, tiba-tiba ada pertandingan ini, hentikan lagi dulu. Ya kan? Kalau juga bulan 8 ini kan bulan 1, bulan 2 menuju bulan 2. Masih bisa membentuk tim bisa membentuk kerangka yang betul-betul ideal. Ya seperti saya bilang tadi, untuk mendatangkan pemain asing itu tidak sama dengan pemain, bahkan pemain lokal pun susah juga karena mereka punya agensi, ya kan, masih terikat dengan kontrak dengan tim-tim lain. Nah itu nanti yang bisa menjadi masalah kalau sepertinya liga ini dipaksakan begitu untuk secepatnya. Jadi dengan kata lain kan PSM termasuk yang mengusulkan liga ini bulan 3 kalau nggak salah. Iya. Menurut saya sebagai Denguki kurang begitu ideal. Kalau saya jujur ya kurang ideal. Pertama kita kan tahu untuk menjadi pelatih kan yang bisa melatih ini harus punya lisensi. Nah sementara kita kan tidak punya. Sekarang kan ini pelatih untuk sementara kita kan lisensinya belum ini kan, belum sampai ke situ. Nah berarti kita harus cari lagi. Sementara pemain-pemain kita sudah berapa yang hengkang, sudah pindah ya. Sisa Pluim yang tinggal. Nah, sementara kita melihat pergerakan tim lain kan luar biasa juga. Jadi kalau saya melihat idealnya mungkin disinilah kedewasaan kita sebagai supporter diuji lagi ya. Jangan cuma karena kita mau nonton bola. Kenapa tidak ada liga? Buat apa juga ada liganya kalau semeraut begitu, kayak dipaksakan. Saya yakin kalau liga bulan 2 atau bulan 3 dilaksanakan akan ada revisi jadwal. Pasti. Saya yakin. Saya juga yakin. Akan ada revisi jadwalnya. Oke, tentang pemain, kita bersyukur karena Pluim memperpanjang kontrak. Nah, tim-tim lain juga mengalami kesulitan finansial dan semua kita harus akui itu. Jadi mungkin pilihan kompetisi digelar 2021 bulan 8 itu paling masuk akal. Paling ideal. Ya, jadi kita kan mau selalu output dari liga, kita selalu mau timnas kita bagus. Nah, bagaimana caranya liga ini timnas ini bagus kalau air yang kita tampung ini keruh? Bagaimana keluarnya jernih gitu. Keruh dalam artian mohon maaf ribet itu, sana sini kusut sana sini. Jadwal berubah. Dan jujur masih ada kadang masih ada pertandingan yang jelas sekali seperti pengaturan skor. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan satu timnas yang betul-betul seperti yang kita harapkan. Ya. Nah, saya singgung tadi masalah pengaturan skor. Ini kan abu-abu sekali deh mungkin. Iya. Kadang kalau kita bilang tidak percaya juga ada kemungkinan itu besar sekali. Iya. Kita bilang ada tapi tidak ada bukti. Nah, inilah hebatnya sepak bola. Inilah yang menarik di sepak bola sebenarnya. Karena terlalu banyak yang terkait di situ. Iya, inilah hebatnya. Tapi industri sepak bola luar biasa. Luar biasa. Nah, masalah kecintaan terhadap PSM tidak pernah saya dengar ada yang meragukan, Ki. Alhamdulillah. Sampai berdarah-berdarah dan lain-lain. Nah, sebenarnya menurut kita yang ideal sebagai supporter bagaimana? Apa yang harus dilakukan sebagai supporter begini harusnya menurut tak? Iya, kalau menurut saya pribadi, mohon maaf mungkin namanya manusia pasti berbeda-beda persepsi ya. Kalau saya pertama cinta tim. Betul-betul dicintai ya timnya ya. Bukan karena mungkin habis juara. Ya, cinta kan gini, Bos. Kita mencintai sesuatu karena mungkin memang betul-betul mengalahkan dengan yang lain. Dan cinta itu tidak bisa tumbuh. Ya, cinta sejati itu tidak bisa tumbuh dengan cuma lihat cantik umpamanya, mohon maaf, gagah langsung saya suka. Tidak bisa. Memang harus ternyata PSM seperti ini. Dan apa sih yang kita harapkan dari Kota Makassar di Sulawesi Selatan? Yang kita bisa banggakan. Ya kan? Cuma PSM, Bos. Kita ada Pantai Losari tapi buktinya bule-bule jarang di Pantai Losari, orang di Pantai Kuta. Kita ada Monumen Mandala, jarang orang yang foto di situ. Orang malah ke Monumen Nasional, masih ada Monas. Jadi sebetulnya kita bisa harapkan mana yang ada punya seperti ini. PSM Makassar, mereka ada tim. Kita bisa sombong juga, Bos. Timmu lahir tahun berapa? Kita paling tua. PSM ku, Bos, 1915. Itulah yang harus kita banggakan. Tapi itu tadi juga saya selalu bilang sama teman, jangan sampai kita dibutakan sama fanatisme itu, jangan sampai kita dibutakan sama cinta itu. Dengan seperti ini umpamanya kita kembali ke sini, jadwal apa semua, jangan karena kita saya mau nonton PSM pokoknya bulan 2 harus ada liga. Tidak bisa juga seperti itu.
Buat apa kita cinta PSM terus main di liga nanti babak belur? Iya, betul. Mohon maaf, bukan kita tidak percaya dengan apa yang ada. Kita harus realistis, sepak bola kita kan sudah merata, Bos. Sudah merata. Kalau dulu mah Ya. PSM 8 besar pasti ada PSM, semifinal pasti ada PSM. Ya kan, sekarang kita tahu semua tim sudah merata, ya kan? Bahkan ya seperti kita tahu tim-tim di luar, wah gila-gila pembelanjaan pemainnya. Iya. Ya kan? Jadi ya disinilah mungkin kedewasaan kita sebagai supporter diuji. Itulah kalau menurut saya, pertama itu cinta. Cinta ya banyak kan, luas cakupannya. Cinta yang sebenarnya. Oke, tentang stadion. Iya. Harapan tak? Matuangi, New Matuangi. Oh, kalau itu kita tanyakan, harapan saya pasti sama semua harapannya manusia yang ada yang cinta dengan PSM. Iya. Pasti mau lihat secepatnya Matuangi ini selesai. Iya. Pasti ingin secepatnya PSM ini bermain di Makassar kembali, di rumah kembali. Betul. Tetapi kita harus kembali kedewasaan kita lagi, harus diuji di situ. Jadi kita tahu tidak bisa main di Matuangi. Jangan piti-piti mau komen-komen di Instagram. Iya, harusnya kita support, kita harus support secepatnya jadi gitu. Iya. Kalau perlu kita yang jadi tameng nih. Ada yang mau menghalangi, jangan dulu bos. Ini harus jadi nih. Iya, betul. Kasihan PSM mau main di mana? Harapan rakyat ini orang banyak. Nah, ini susah karena sama-sama ada kepentingan ini untuk mau rangkul semua kepentingan, nggak bisa. Jadi harus ada mengalah lah. Ini kan untuk kemaslahatan bos. Iya. Jadi aduh, saya bisa. Kalau ditanya gimana matuang saya, nggak tahu itu. Harapan saya mau secepatnya jadi. Seandainya bisa kayak apa bomba itu cek masa kasih gula, kasih kelapa jadi dimakan. Saya mau begitu, tapi kan nggak bisa. Iya. Ya, dan saya kemarin ikut pemaparan iya itu tentang konsepnya, wah luar biasa sekali. Betul. Saya belum pernah ke luar negeri nonton ini, tapi saya bisa bayangkan seperti di sana. Jadi mari kita kawal sebenarnya. Iya, harusnya seperti itu. Jangan disuruh kita yang mentong itu. Iya. Jangan kita mau digiring. Belum apa kesusun Iya. sama pemerintah. Iya, seperti itu. Harusnya kita support. Ayolah kita support. Bagaimana supaya cepat jadi? Iya. Ya kan? Sekasian. Nah, yang bahaya kan kalau nanti format kompetisi semua tim luar Jawa harus main di Jawa. Nah, gimana kita? Harus ke Jogja, harus kemana? Iya. Bagus kalau format kompetisi masing-masing di home. Kita bisa main di Pare-Pare. Iya, betul. Iya. Ini yang kita lagi tunggu dari PSSI. Mudah-mudahan jadwal dan semua regulasinya cepat disosialisasikan. Iya, gitu. harusnya kan. Siap. Jadi kembali ke situ tadi. Idealnya kalau menurut saya bulan 8. Iya. Oke. Sosialisasi aturan tentang supporter, tentang Karena itu apa. banyak sekali workshopnya Banyak sekali. Iya. Dari masalah kesehatan dan Iya. lain-lain media. Apalagi kita dalam hidup di new normal, jadi banyak aturan-aturan yang baru. Nah, memang luar biasa sekali kalau kita ngomong sama Denguki tentang PSM. Nah, kembali lagi pertanyaan terakhirku Denguki tentang Warkopta ini, untuk kemaslahatan teman-teman yang lain, apa yang Warkopta mau tawarkan? Maksudnya selain tadi yang kita bilang bisa di sini sama-sama jualan. Iya. Selain itu, Iya. kira-kira apa Iya. yang kita mau ini Warkop mau Kak jadi seperti ini deh. Mudah-mudahan. Jadi begini, kita tidak dilarang untuk bermimpi. Iya. Ya, selama mimpi itu Realistis. Kalau kayak saya mamanya mau jadi presiden nggak mungkin lah. Iya. Kayak itu kan tidak realistis. Tapi kalau saya bermimpi, saya mau Warkop Denguki ini mungkin nanti bisa ada di mana, bukan cuma di sini. Franchise Seperti itu. Bisa saja. Iya. Bisa saja kan. Bisa. Karena saya jual kopi. Iya. Kalau saya franchise mobil lah mungkin lah karena jual kopi. Jadi makanya tadi saya bermimpi, tapi mimpinya realistis. Ya bisa jadi 4, jadi 5. Kenapa tidak? Insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi saya mohon semua dukungannya, saudara-saudaraku mohon doa tak. Mudah-mudahan apa yang saya mulai ini, yang saya rintis ini bisa menjadi berkah buat saya pribadi dan keluarga, serta bisa menjadi apalah buat saudara-saudaraku yang lain. Iya. Ya. Oke, jadi kalau mau ke Warkop Denguki, kemana? Jalan Beruan nomor 65. Kentara itu warna merah. Iya. Rumah. Jadi yang saya tawarkan itu selain rasanya, seperti ini. Jadi Kekeluargaan nih. kalau dulu Denguki yang suruh-suruh orang di stadion, kesini mungkin kalau kita mau suruh-suruh Denguki. Siap. Terserah mau ke historika, saya layani, terserah nih, saya pasrah saja. Tadi saya sudah nikmati kopi susunya Denguki. Kalau bisa ada 4 jempolku 4 keluar. Jadi sedikit bocoran ini, saya ini hampir 1 bulan Belajar.
belajar. Siapa yang ngajar Ki itu? Roasting nih, roasting. Ya, apa karena istilahnya, pokoknya Roasting seperti kan? itu. Ya, Jadi roasting. Nah, kalau kita belajar untuk meracik. meracik. Jadi ada berapa teman saya review, ada berapa teman saya gabungkan. Kopi yang ini bagaimana? Oh, cara ininya. Kalau untuk ini dari sini ini. Jadi saya coba combine. Oh, ternyata memang alhamdulillah. Jadi sebelum kita opening ini hari, ada berapa hari kemarin itu kita coba Tester. panggil yang saya tahu. Oh, ini penikmat kopi, ini bukan peminum kopi, penikmat kopi. Sini dulu. Saya bikinkan. Gimana mereka Deng? Ya, saya kasih gimana? Ini harus jujur ya, bukan karena saya ada. Apanya yang kurang? Sisa sedikit sini, Deng. Oke. Gana. Pas. Iya. Nah, oke, mantap sekali. Mudah-mudahan Denguki dengan usaha barunya Warkop Denguki bisa seperti yang diceritakan Denguki, menjadi tempat berkumpul, tempat berbagi cerita tentang iman, tentang agama, tentang sepak bola, tentang kehidupan, dan yang pastinya tentang PSM Makassar. Terima kasih banyak Denguki. Sukses Ki. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berguna untuk orang lain. Amin. Salam hadap-hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.